Oke, selamat datang lagi di Suara Kawan bersama gue Nafi di sini dan terima kasih sudah memilih suara ini dan selamat mendengarkan. Gila. Sekarang hari terakhir di 2024. Gak kerasa ya. 2024 nih udah berada di ujung akhir perhitungan di tanggal Masehi. Bumi tempat tinggal kita nih sudah berada di hampir satu putaran penuh dalam mengelilingi sang surya. Banyak hal-hal juga yang sudah gue dan lo laluin di 2024. Banyak yang terjadi di tahun ini. Masalah yang datang silih berganti, air mata yang terkuras, kesulitan yang tidak ada habis-habisnya datang menyerang, stuck di dalam banyak hal, dan banyak hal juga yang sudah dilakukan untuk menenangkan diri. Yang terkadang ketenangan itu berhasil atau bahkan gagal sama sekali. Banyak juga kehidupan baru yang terbentuk dan banyak juga yang meninggalkan. Seolah semua ada masanya masing-masing. Kalau di rewind kembali ya di tahun 2024 sih, ini gue udah gue udah beres dengan studi gue dan gue udah graduation di 2024 awal di tingkat universitas. Ya dari sekian banyak purnama akhirnya selesai juga gitu studi gue. Struggle-nya banyak ya selama gue studi, ya kebentur sama covid, ya kebentur sama keuangan dan kawan-kawannya. Ya bisa dibilang cukup mengesankan, walaupun ada yang kurang, tapi dengan semua itu udah suatu hal yang sangat cukup buat gue. Terus gue pernah memimpin dan ketika gue memimpin itu menjadi kekacauan, menjadi sesuatu yang chaos di suatu event pendidikan, dan gue tuh merasa gue bego banget di kondisi itu ya. Karena memang untuk mengurusi hal ini gue masih amatir banget gitu ya. Tapi ini menjadi bahan evaluasian gue misalkan nanti suatu saat gue memimpin di suatu hal yang baru ya. Dan ada juga hal yang seru terjadi di tahun ini. Gue dan kawan-kawan gue main ke Jogja yang plan ini udah dibuat setahun yang lalu. Akhirnya gue bisa bebas main di kota tersebut gitu ya. Dan spesialnya gue sama teman-teman gue. Ya karena kalau di Jogja biasanya gue cuma mampir doang untuk stay, untuk menghabiskan malam, istirahat, besok berangkat lagi. Jadi gue cuma diam di hotel, gue gak keliling Jogja gitu. Gue gak tahu seperti apa Jogja gitu ya. Dan gue juga turut berbahagia, salah satu teman gue yang ikut ke Jogja kemarin itu sudah menikah. Di antara kita berlima ada satu nih akhirnya sold out gitu ya, udah kebeli gitu sama orang, dan gue turut berbahagia. Dan gue sebetulnya waktu momen itu gue lagi kondisi sakit, gue nggak mau banget kelewatan momen itu anjir gitu kan. Dan akhirnya ya gue malamnya berangkat ke villa dan kita menginap di sana untuk hari besok kita nggak buru-buru gitu. Gue turut bahagia banget gitu. Terus ada juga ultah favorit gue, ultahnya orang yang gue favoritkan. Walaupun beda ya dari tahun lalu dan tahun sekarang, beda banget gitu, tapi gue senang bisa ngelakuin itu. Terus motor gue juga mengalami kerusakan yang cukup fatal ya, sehingga sering mengalami overheat. Dan untuk mencari spare part motor susah banget sumpah gue. Motor gue baru bawa 15 menit panas kalau siang malam. Jadi waktu itu gue lagi riding malam, tiba-tiba indikator overheat gue nyala, the hell, dan terjadi lagi. Ternyata termostatnya merusak dan mencarinya susah. susah banget susah banget
Terus gue juga udah mulai buat konten ya, mulai dari YouTube yang saat ini lo denger. Walaupun sebelumnya gue bikin video tentang motovlog, tapi karena kamera gue rusak, ya well gue balik lagi ke suara sekarang. Jadi mungkin suatu saat gue bisa memperbaiki kamera gue atau beli kamera baru gitu ya. Mudah-mudahan, thanks God, semoga terjadi. Dan gue bikin Instagram juga. Isi Instagramnya gue masih merangkak lah, masih banyak hal yang harus gue kerjakan di Instagram tersebut, karena gue taunya Instagram sekarang cuma buat posting-posting bos. Serius gue nggak tahu cara mengelola Instagram, apa harus isinya, kontennya seperti apa biar catching tuh kayak gimana gitu ya, karena gue jarang banget upload sesuatu di Instagram gitu. Itu banyak hal banget yang bisa gue harapkan dan diimprove, dan gue bisa mengimprove gitu di tahun 2025. Semoga apa yang gue kerjakan ini menjadi lebih produktif lagi ya. Semoga apa yang gue kerjakan gue bisa mengembangkan lagi gitu, untuk baik hal-hal yang sedang gue kerjakan atau hal-hal yang sedang gue tuju gitu ya. Gue harus banyak banget belajar lagi dan melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi gitu, karena di era sekarang kerasa banget gitu ya. Gue sih berpikirnya buat gue pribadi ini mah ya, susah banget gitu gue mau prediksinya. Bayangan gue di tahun 2025 nih kayaknya bakalan serba susah gitu ya, karena di tahun yang akan datang ya seperti lowongan pekerjaan gitu ya. Gue masih belum bekerja by the way. Shit, 1 tahun gue gak nganggur, gila sih ya. Semoga tahun depan gue mendapatkan pekerjaan ya gitu, buat kehidupan. Apalagi ditambah PPN 12%, gila sih. Gede banget ya. Nambah tantangan banget ini buat tahun yang akan datang. Dan ada juga project-project gue di tahun depan yang pengen gue gawein gitu ya. Dan semoga apa yang gue rencanain, project gue ini bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu. Dan semoga di 2025 segala rencana gue dan rencana lu dapat terlaksana sebagaimana mestinya, seperti apa yang udah lu dan gue rencanakan, sebagai bisa jadi goals sendiri gitu. Kalaupun belum goals ya mungkin di tahun selanjutnya 2026, lama banget tuh gitu. Dan gue berharap diri gue ini makin disiplin dan makin konsisten gitu ya. Disiplin dalam aktivitas dan konsisten terhadap konten-konten gue, karena mengingat gue baru bikin lagi nih konten sekarang ya, sekalian aja buat untuk akhir tahun, karena kemarin gue ada kegiatan-kegiatan yang nggak bisa gue tinggalin gitu ya. Dan semoga aja gitu ya mental gue sebagai manusia tuh lebih improve lagi gitu, bisa lebih ditingkatkan kembali. Oke, lu punya harapan apa di 2025? Semoga lu bisa memulai resolusi-resolusi lu dengan konsisten dan disiplin, karena susahnya di situ bos. Susahnya tuh di kekonsistenan dan di kedisiplinan. Harus nempa sendiri, harus lu memaksakan diri untuk nge-push diri lu sendiri. So hebat gue ngajarin orang. Oke, paling itu aja untuk episode kali ini. Gak banyak hal yang bisa gue sampaikan, ini cuman isi pemikiran gue aja. Dan terima kasih yang sudah mau dengerin sampai habis. Subscribe kalau mau subscribe, like jika berkenan, dan tinggalkan jejak follow di kolom komentar. Sekian dari gue. Dah. Buset, ini segini pendek kok, hampir 10 menit ya.